Terpujilah Kristus untuk setiap anugerah yang begitu luar biasa yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali diperjumpakan di dalam renungan harian Jumat 24 Juni 2022. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Begitu luar biasa Engkau berkuasa atas kami umat-Mu, umat manusia. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Tuhan kami boleh memahami firman ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat memahami firman ini. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari membuka Alkitab dari kitab Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di mana bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menentang ketidakadilan. Memperjuangkan keadilan dan menentang penyimpangan seharusnya menjadi ciri dari kehidupan orang percaya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertanyaannya adalah, apakah kita mampu dan berani untuk mengatakannya? Salah seorang tokoh reformasi gereja bernama John Huss dari Republik Ceko sangat terkenal menentang adanya penjualan surat pengampunan dosa, praktek korupsi dan ketidakadilan yang terjadi dalam gereja. Ia sangat gigih dalam menegakkan pengajaran. Ia yakin berdasarkan pada Alkitab. Sebagai akibat dari ketegasannya dalam soal kebenaran, akhirnya dia dipenjara, bahkan dihukum mati. Menghadapi eksekusi mati, John Huss hanya mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, hanya karena Injillah aku melalui dengan sabar dan dengan rendah hati dalam menghadapi kematian yang menakutkan, hina, dan kejam ini. Itulah yang dikatakan oleh John Huss pada saat itu ketika
Seringkali ia mendapatkan penolakan dari berbagai macam pihak, khususnya orang-orang yang takut, orang-orang yang merasa kuat dan juga berkuasa. Paulus ditolak karena dia sangat gigih dan tegas menolak penyimpangan dan ketidakadilan dalam gereja. Namun dia tidak pernah takut dan mundur sedikit pun. Bahkan ia secara tegas memberi jawaban, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Rasul Paulus tidak peduli apakah dia harus dimusuhi atau tidak. Baginya kebenaran dan keadilan itu harus ditegakkan apapun risikonya. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita menegakkan kebenaran dalam kehidupan ini, tentunya akan ada resiko dan konsekuensi yang akan kita terima, dan menyatakan kebenaran itu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana dengan sikap kita terhadap ketidakadilan dan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan ini? Realitas kehidupan kita ini menyatakan bahwa ada begitu banyak penyimpangan dan ketidakadilan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi mau tidak mau atau tidak, tanggung jawab kita itu adalah berjuang menegakkan keadilan dan juga kebenaran, serta berani menentang penyimpangan atas nilai-nilai kebenaran. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, beranilah, jangan takut untuk menegakkan iman ini, karena kita punya Yesus Kristus yang akan senantiasa menolong kita. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Mazmur 110 ayat 2. Demikian kita boleh senantiasa kuat. Kita akan senantiasa diberikan kekuatan, kita akan dimampukan untuk menyatakan keberanian, untuk menyatakan kebenaran dalam menjalani kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih karunia yang tiada habisnya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami terbatas. Tanpa Engkau, tanpa pertolongan daripadamu, kami bukanlah apa-apa. Firman-Mu boleh kami dengarkan bersama-sama. Sekiranya boleh memperkuat iman kami, agar kami boleh diberikan kekuatan untuk dapat berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini, untuk menyatakan keadilan, untuk melawan ketidakadilan dan juga penyimpangan-penyimpangan yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang senantiasa berdiam dalam diri kami, agar boleh memberi kekuatan kepada kami untuk menolong kami menjalani kehidupan ini. Engkau berkati senantiasa jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam masa tua bagi orang tua yang sudah lanjut usia, di dalam pekerjaan mereka. Engkau kuatkan, Engkau sertai mereka. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita dalam menjalani masa tua. Berkati setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa bijak dan berhikmat untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu, dan Engkau senantiasa menganugerahkan ketekunan kepada mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Berkati masa muda anak-anak-Mu. Biarlah mereka senantiasa menjalani masa muda mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami saling menguatkan Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi yang berduka cita, yang mengalami sakit penyakit. Engkau pulihkan mereka, Engkau berikan kesabaran kepada mereka dan juga kekuatan. Kami bersyukur untuk anugerah pertambahan usia yang boleh Engkau berikan kepada umat-Mu. Dan juga ya Tuhan, untuk setiap berkat-berkat dalam bentuk apapun Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk mengelolanya dengan baik. Dan sekiranya kami pun boleh berbagi kepada sesama kami untuk setiap berkat yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Berkati setiap
orang-orang yang Engkau pakai untuk menyebarluaskan firman-Mu di dunia ini. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau menguatkan kami, Engkau ikut campur tangan dalam setiap rencana hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka boleh senantiasa memimpin kami dengan baik Tuhan. Sepanjang kehidupan kami pada saat ini kami boleh melanjutkan aktivitas kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Sekiranya kita boleh kembali dalam kehidupan kita menjalaninya, dan kita boleh senantiasa dilimpahkan damai sejahtera. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.